Kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-7 dari 60 topik. Dasar Teori Sosiologi Hukum. Bagian kedua. Positivisme Hukum. 1. Berkembang pesat pada abad IX sejalan dengan tumbuhnya konsep negara-negara modern. 2. Sistem trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 dan kekuasaan legislatif memproduksi hukum sebanyak mungkin. 3. Gerakan liberalisme yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu melalui hukum tertulis. 4. Munculnya tokoh pemikir gerakan positivisme seperti A. H. L. A. Hart. 1. Undang-undang adalah perintah manusia. 2. Tidak perlu ada hubungan hukum dengan moral. 3. Sistem hukum adalah logis dan tertutup. 4. Penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan. 5. Esensi hukum terletak pada adanya penggunaan paksaan. B. Lon Fuller, ada 8 prinsip yang harus diperhatikan dalam substansi hukum positif. C. John Austin, hukum adalah perintah kekuasaan politik yang berdaulat. D. Hans Kelsen, teori hukum murni, dan teori Stufenbau. Paham positivisme di Indonesia berkembang karena pendidikan hukum di Indonesia lebih mengarahkan kepada tujuan untuk menciptakan sarjana hukum yang profesional, keahlian hukum yang monolitik. Perguruan tinggi mencetak tukang untuk menerapkan bagaimana menciptakan sarjana hukum yang handal dalam profesi hukum, seolah-olah hukum didominasi undang-undang normatik, sehingga realitas hukum dianggap relatif tidak penting. Dalam berbagai hal hukum mempunyai pengaruh terhadap lembaga kemasyarakatan, artinya terdapat hubungan yang langsung antara hukum dan perubahan-perubahan sosial. Namun, pada masyarakat yang memiliki taraf kebudayaan dan struktur sosial, hukum dapat tertinggal daripada masyarakat ketika hukum itu berada pada situasi yang dinamis, ketika perubahan-perubahan sosial tidak diikuti oleh perkembangan hukum. Sehingga betapapun hukum telah dilihat dan didekali dengan ilmu hukum, diperlukan disiplin ilmu lain, yakni sosiologi yang mencoba menelaahnya dari sisi yang berbeda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sacipto Raharjo, kecuali tampak normatifnya, hukum juga mempunyai sisi lain, yaitu tampak kenyataannya. Yang dimaksud oleh Sacipto Raharjo dengan tampak kenyataannya di sini adalah bukan kenyataan dalam bentuk pasal-pasal dari suatu undang-undang, akan tetapi bagaimana hukum itu dilaksanakan dalam kesehariannya. Jika melihat atau mempelajari yang demikian, maka kita harus keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati praktik hukum atau hukum sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat. Menurut Sacipto, ada 3 karakteristik yang digunakan untuk menelaah hukum dari sudut kenyataan tersebut atau yang lebih dikenal dengan ilmu sosiologi hukum, di antaranya, 1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibedakan kepada pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktik pada masing-masing bidang tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor apa yang memengaruhi, dan sebagainya. Untuk memberikan penjelasan yakni bersifat preskriptif, yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana penerapannya. Dengan demikian, untuk mempelajari hukum secara sosiologis adalah dengan menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum. Menurut Weber, tingkah laku hukum itu ada 2 segi yakni segi luar dan dalam. Sehingga sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan juga ingin memperoleh penjelasan yang bersifat internal yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. 2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris, empirical validity, dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khas di sini adalah bagaimanakah peraturan itu dalam praktiknya? Apakah sesuai dengan yang tercantum pada peraturan tersebut? Perbedaan yang besar antara pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris. 3. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. La tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan ingin mendekati hukum dari segi objektivitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Untuk mempelajari hukum dalam masyarakat, hukum tidak dapat apabila hanya dipandang sebagai rangkaian kaidah atau norma, akan tetapi lebih dari itu yakni memandang hukum sebagai suatu sistem. Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh L. M. Friedman terdiri atas 3 komponen.
Ketiga komponen yang dimaksud adalah struktur hukum, substansi hukum, dan kultur atau budaya hukum. Satu sama lain dari ketiga komponen tersebut saling memengaruhi. Isi hukum tidak mungkin dapat berjalan baik apabila tidak ditopang aparat yang punya integritas. Begitu juga aparat penegak hukum berintegritas tidak mungkin dapat diperoleh apabila budaya hukum masyarakatnya tidak mendukung untuk itu. Dengan demikian, apabila terjadi kemandekan salah satu dari tiga komponen sistem hukum tersebut, maka akan berdampak terhadap yang lainnya. Pertama, sistem hukum mempunyai struktur yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas para aparat penegak hukum, termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif. Jika diperhatikan keadaan sekarang, kita akan melihat ada beberapa permasalahan menyangkut struktur hukum ini di Indonesia. 1. Penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif. Selama ini sanksi berupa hukuman lebih banyak dijatuhkan untuk pelanggaran hukum kelas TRI, sedangkan mereka yang tergolong kelas kakap seakan-akan tak tersentuh oleh sanksi karena punya relasi, sisa-sisa pengaruh, dan dana yang melimpah untuk mengatur kasus yang mereka hadapi. Berbagai cara dapat mereka lakukan untuk meloloskan diri dari jeratan hukuman, sehingga keadilan yang seharusnya berlaku buat setiap orang tak pandang bulu berkurang maknanya. Contohnya, tersangka yang mempunyai status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat akan diperlakukan secara istimewa. Penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya, tetapi tidak pada si miskin. Ini semua karena mentalitas aparat penegak hukum yang lebih melihat kedudukan seseorang di masyarakat daripada apa yang diperbuat. 2. Di setiap lini penegakan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik korupsi atau suap. Uang dapat berpengaruh pada saat polisi melakukan penyidikan perkara. Dengan uang, pasal sebagai dasar sangkaan dapat diubah-ubah sesuai jumlah uang yang ditawarkan. Pada tingkat penuntutan, uang bisa berpengaruh terhadap diteruskan tidaknya penuntutan. Apabila penuntutan diteruskan, uang dapat berpengaruh pada seberapa berat tuntutan. Di institusi peradilan, uang berpengaruh pada putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim. Uang dapat melepaskan atau membebaskan seorang terdakwa. Bila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan uang, hukuman bisa diatur agar serendah dan seringan mungkin. Bahkan di lembaga pemasyarakatan uang juga berpengaruh karena yang memiliki uang akan mendapat perlakuan yang lebih baik dan manusiawi. 3. Independensi badan peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan belum terwujud. Penegakan hukum bisa diatur karena kekuasaan menghendaki. Aparat penegak hukum didikte oleh kekuasaan, bahkan diintervensi dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas karena penguasa memerlukan alasan sah untuk melawan kekuatan pro-demokrasi atau pihak-pihak yang membela kepentingan rakyat. Akan tetapi, penegakan hukum akan dibuat lemah oleh kekuasaan bila pemerintah atau elit-elit politik yang menjadi pesakitan. 4. Kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum tanpa kontrol, sehingga sering disalahgunakan. Artinya dalam praktik aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dalam pelaksanaan tugasnya di luar dari yang telah ditentukan. Namun, tindakan ini terkadang bahkan bisa menimbulkan pelanggaran hukum pula. 5. Manajemen penanganan kasus-kasus hukum belum efektif dan efisien. Lamanya penanganan terhadap perkara yang dihadapi membuat pihak-pihak yang terkait merasa sangat dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum, seperti penyelesaian perkara perdata yang bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun. 6. Lemahnya koordinasi, karena kuatnya egoisme sektoral. Sejak tahap awal pemeriksaan perkara, misalnya perkara pidana, semenjak awal pihak penyidik telah harus bekerja sama dengan aparat yang lain seperti kejaksaan dan pengadilan, agar proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara berjalan dengan cepat. Namun, dalam praktiknya hal ini belum terwujud sepenuhnya. 7. Aparat penegak hukum kurang profesional dan ercenda integritasnya dalam mengemban tugas pokok. Kurangnya keilmuan dan wawasan yang dimiliki menyebabkan aparat penegak hukum dalam bertindak mengikuti kehendak mereka sendiri, sehingga terkadang hasil dari tindakannya itu jauh dari penegakan hukum. Kedua, substansi yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk ke dalam pengertian substansi ini juga produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu. Keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Pada kenyataannya, terdapat beberapa aturan hukum, undang-undang, yang jika dilihat pada substansinya maka sulit untuk diterapkan di masyarakat. Sebagai contoh yang sangat populer, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, akhirnya hanya menjadi aturan yang tidak bermakna ketika terjadi pelanggaran,
dikarenakan besarnya nominal denda yang diancamkan terhadap si pelaku umumnya mencapai jutaan rupiah, yang jika dibandingkan dengan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia sulit untuk dilaksanakan. Terlebih lagi kasus ini sangat banyak ditemui, sehingga membuat hakim menjatuhkan putusan pidana denda yang nilainya hanya puluhan ribu rupiah. Begitu juga ketika undang-undang tentang anti pornografi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, timbul reaksi masyarakat dari berbagai provinsi menolak undang-undang tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia yang majemuk. Banyak lagi contoh hukum-hukum lain yang tidak berjalan di negeri ini, yang jika ditelusuri lebih lanjut, tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ketiga, adalah kultur atau budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Friedman membedakan budaya hukum menjadi external and internal legal culture. La merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum. Berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagai contoh, ada suatu budaya hukum yang timbul di masyarakat Indonesia terutama yang berada di kota-kota besar. Ketika berhadapan dengan kasus-kasus hukum, mereka menjadi masyarakat pencari kemenangan, bukan pencari keadilan. Sebagai pencari kemenangan, tidak heran bila semua upaya akan dilakukan, baik yang sah maupun yang tidak. Tipologi masyarakat pencari kemenangan merupakan problem bagi penegakan hukum, terutama bila aparat penegak hukum kurang berintegritas dan rentan disuap. Masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang agar memperoleh kemenangan atau terhindar dari hukuman. Melihat kenyataan di atas dirasakan perlu untuk melakukan perubahan, reformasi terhadap hukum di Indonesia, karena tidak mungkin hukum itu akan berjalan sebagaimana mestinya jikalau sistem hukumnya bermasalah. Selain itu, Surjono Sukanto mengemukakan ada beberapa faktor yang memengaruhinya, yakni 1. Faktor hukumnya sendiri. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penerapan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan ketika hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Itulah materi topik ke-7 mata kuliah Sosiologi Hukum. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.